Nah pertanyaannya sekarang bagi kita yang sudah ke gereja, apakah kita hanya ke gereja saja? Pertanyaan kedua adalah kalau Anda ke gereja selama ini Anda belum aman dengan Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi setiap kami tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya kami tidak akan menyia-nyiakan hidup kami lagi. Baik kami yang masih muda maupun kami yang sudah tua. Kami tidak akan sia-siakan sisa hidup kami. Kami ingin melayani-Mu. Kami ingin dipakai oleh-Mu. Urapi kami semua. Setiap baby-baby rohani pun akan dilahirkan baru hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Praise the Lord. Welcome home untuk semua. Silakan duduk. Hari ini hati saya menggebu-gebu rindu sekali agar setiap jemaat yang sudah bergabung dengan gereja kita betul-betul menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Di gereja ini Anda diproyeksikan supaya turut menggembalakan. Jangan jadi domba, apalagi jadi domba tersesat. Udah waktunya kita kembali ke jalan yang benar. Dan sekali kita kembali di jalan yang benar itu, jangan sia-siakan waktu. Kita harus menjadi domba yang turut menggembalakan bersama dengan Tuhan. Gereja ini adalah tempat ladang pengembalaan di mana ada peluang untuk Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Meskipun semua di gereja ini dimulai dari bawah, step-stepnya itu tidak langsung melonjak. Kita harus menjadi murid dulu. Ayo dimuridkan. Saya merindukan, hati saya sangat rindu supaya Anda semua, masing-masing semua menjadi CGL atau menjadi pemimpin kelompok sel. Bukan karena ambisius mau jadi pemimpin segala, apalagi jadi pengkhotbah, bukan. Tapi turut mengembalakan, turut care sama orang. Jiwa-jiwa yang terhilang itu banyak sekali di dunia. Butuh kita semua dibangkitkan. Gak cukup hanya satu, pekerja kurang. Saya berdoa supaya Anda semua cepat lambat, bayi rohani pun termasuk, menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Yang percaya katakan amin. Ya. Hari ini tema besarnya adalah kau menunggu hidupku. Kau itu Yesus. Dia menunggu kita. Dan setiap ibadah tentunya beda-beda. Seperti biasanya kita memulainya dengan satu tokoh yaitu Nikodemus. Tapi kalau boleh tunjukkan semua menunya seharian. Ini dia. Siapa saja yang Tuhan tunggu. Sudah tertera semuanya di situ. Ada banyak sekali firman ini akan menjamah dari segala sisi, baik jiwa baru maupun jiwa lama. Kebaktian 1, Yesus menunggu Nikodemus. Mari kita buka sama-sama kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan dulu percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Malam itu Yesus menunggu satu janjian. Yesus menantikan Nikodemus. Dia datang malam hari karena dia takut. Dia takut publik opini. Dia takut apa kata dunia. Ayat 1 bunyinya adalah seorang Farisi. Nikodemus itu orang Farisi. Yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama. Pemimpin agama pun tidak jaminan diselamatkan.
Kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat dari dosa lama kita dan terima Tuhan, tak terkecuali Kristen loh ya, karena Tuhan paling benci kemunafikan. Kita tahu teorinya betul tapi prakteknya salah. Bertobat itu gampang-gampang susah. Gampang kalau kita memutuskan Tuhan kasih kuasa. Susah karena kita lengket sama dosa. Bahkan suatu hari kelak Tuhan akan berkata kepada beberapa hamba-hamba Tuhan, "Enyahlah, aku tidak mengenal kamu, kamu berbuat jahat." Apalagi kalau mereka yang bukan Kristen jelas-jelas bukan di jalan keselamatan. Sedangkan yang notabene Kristiani aja, kalau pura-pura Tuhan tolak. Memang sempit jalan menuju ke sorga, tetapi ada. Dan jalan itu dibuka oleh pengorbanan Yesus di kayu salibnya. Saya tidak akan pernah bosan-bosan dari waktu ke waktu Injil harus diceritakan, dijelaskan dengan gamblang dan sederhana lagi di gereja ini. Saya sudah kenal Tuhan 32 tahun ini. Tapi sampai sekarang Injil masih berbicara. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Nikodemus adalah orang Farisi, dia seorang pemimpin agama. Dengan kata lain, agama memang tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Terima itu dulu. Religions don't save you. Agama tidak bisa menyelamatkan, kita hanya bisa diselamatkan kalau kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan hubungan itu dibuka, tabirnya itu dirobek oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib atau Kalvari. Ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Jadi Nikodemus itu takut dan malu. Tuhan tidak marah tuh, kamu kalau mau ketemu sama aku siang hari aja, jangan malam hari. Kenapa sembunyi-sembunyi? Tuhan punya hak tersinggung dong. Emangnya ketemu sama Tuhan salah? Kenapa sana kok takut? Kenapa sana kok khawatir apa kata manusia? Dia takut dan malu, tapi Tuhan tetap temui dia malam hari. Tuhan mengikuti level imannya. Tuhan itu panjang sabar ya. Kita masih tidak mau melayani, Tuhan kejar-kejar. Kita malas berdoa, Tuhan ketuk pintu. Kita nggak mau ke gereja, ogah-ogahan, tetap Tuhan akan utus orang untuk ajak kita, sekalipun kita jual mahal. Padahal sana yang akan ke neraka bukan Tuhan. Coba bayangkan Tuhan itu baiknya, ngikuti, bukan ngikuti dosa kita, tapi ngikuti kita dalam kelemahan kita. Untuk ajak kita ke jalan yang benar. Ia datang pada waktu malam pada Yesus. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus itu pakai jam tangan. Udah lihat jam berapa ini Nikodemus, jam 7 nih mau ketemu. Mungkin bukan jam 7 nih, kalau malam hari ini disebut malam ini mungkin jam 9. Karena malam sekali. Supaya nggak ada orang yang supaya nggak ada orang yang melihat. Ketika jalan sudah sepi, dia datang, tuk, mungkin sudah pakai topi atau pakai kerudung, pakai hoodie, supaya jangan orang mengenali. Ngapain Nikodemus datang ke rumah Yesus? Dia takut dan malu. Apa kata dunia? Tapi kabar baiknya, setelah insiden ini ada 2 kali dia disebut. Kali kedua Nikodemus disebut adalah ketika Yesus itu ditentang oleh orang Farisi. Lalu mereka mulai konspirasi. Waktu itu terjadi, Nikodemus protes. Dan protesnya mulai publik. Imannya mulai bertambah. Dia berkata, bolehkah orang itu dihukum sebelum diadili? Ngamuklah itu orang Farisi dan berkata, emangnya kamu gak pernah belajar Taurat? Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Adakah Nabi keluar dari sana? Jangan-jangan kamu juga pengikutnya. Nikodemus diam saja. Ketiga kalinya dia disebut dalam Injil adalah saat Yesus mati. Waktu itu setelah Yesus Kristus digantung di atas sana, tidak ada orang menurunkan besok hari Sabat, maka Yusuf dari Arimatea, diam-diam pengikut Yesus, namun dia sembunyi-sembunyi karena takut sama orang Yahudi, dia minta kepada Pilatus. Yusuf Arimatea ini orang yang berpengaruh, jadi dia punya akses pada pejabat, dan dia berkata, boleh enggak aku turunkan? Lalu Nikodemus turut datang, kelihatannya mereka kenal, lalu membawa rempah-rempah untuk Yesus. Jadi pada waktu Yesus mati, Nikodemus sedih sekali.
Waktu dia bawa rempah-rempah itu semua orang tahu lah, waktu itu semua mata menyorot Yesus. Nikodemus sudah gak peduli, kali ini apa kata dunia terserah. You see, iman kita itu bertambah. Meskipun iman kita waktu kita belum diselamatkan itu kita mulai beriman, itu bisa pelan-pelan bertambah. Dulu datang ke gereja diam-diam, lalu pada waktu altar call diberi dia berani maju kali ini. Dia berani membuka diri, doakan aku. Padahal minggu-minggu lalu datang ke gereja, datang aja gak mau. Lalu kemudian ketika tantangan baptisan dia berkata, ya kagetlah keluarganya atau teman-temannya yang mendoakan. Wah, misalnya seorang ayah dan berkata sama keluarganya, ya papa mau dibaptis. Terkejut semuanya, puluhan tahun menunjukkan keogahan. Atau mungkin anaknya yang selama ini sudah terhilang. Tiba-tiba rindu, papa ke gereja, aku mau ikut ya. Wow. Dan di dalam gereja setelah berapa minggu datang, ketika ada tantangan baptisan dia berkata, ya aku mau dibaptis. Luar biasa, iman itu sekalipun ini iman keselamatan. Iman keselamatan itu bisa diberi secara instan seperti Saul. Seperti nanti kebaktian kedua saya akan ajarkan. Seorang pemuda namanya Saulus yang menjadi Rasul Paulus. Itu langsung, itu luar biasa. Tapi imannya Nikodemus itu perlahan-lahan meskipun iman keselamatan. Dia mencapai titik bulat hati untuk mengikut Tuhan. Jadi meskipun Alkitab tidak menyebut lagi setelah insiden kematian Tuhan, saya asumsi dan spekulasi bahwa Nikodemus termasuk di antara 3.000 orang yang diselamatkan. Sungguh-sungguh selamat dan dibaptis oleh rasul-rasul ketika kisah para rasul dimulai. Saya yakin Nikodemus ada di golongan itu. Bahkan apakah dia ada di golongan 120 orang yang menanti-nantikan, saya tidak tahu. Tapi Nikodemus kelihatan sekali kalau kita lihat dari jenjang imannya, dia maju. Nah pertanyaannya, Anda selama ini ke gereja, maju gak imannya? Iman Anda yang sudah diselamatkan, maju gak? Apa gitu-gitu doang? Di gereja itu cuma datang rutinitas tiap minggu tapi gak pernah berbuat sesuatu lebih untuk Tuhan. Bukan berarti melakukan sesuatu itu membawa keselamatan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus melakukan sesuatu, kerjakan keselamatanmu. Kalau saya sudah diselamatkan, masa mungkin saya tinggal diam? Saya orang berdosa, melihat saya yang dosa ini diselamatkan Tuhan. Masa saya gak peduli sama orang berdosa yang lainnya? Makanya itu kita hari ini adakan CG Fund, itu kepedulian. Gak mungkin lah, kalau sana sungguh-sungguh sadar akan kasih Tuhan. Lalu Anda tidak mengasihi sesamamu lebih. Hanya teori, yalah aku mengasihimu dalam Tuhan. Tapi tidak berbuat sesuatu sedangkan mereka akan binasa masuk neraka. Kita diam saja, come on lah. Come on, mari kita bercermin dengan firman. Sungguhan, saya bukan memberikan rasa bersalah, bukan. Tetapi saya ingin kita untuk membuka nurani kita pada Roh Kudus. Saya sekarang ini melontarkan sesuatu yang sifatnya conscience. Nurani yang diterangi. Gak mungkin gak. Hari ini Tuhan telah memakai kami. Saya termasuk di dalamnya. Saya sudah dipakai Tuhan untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Bahkan ketika saya makan, minum, pergi, kemana, perjalanan kerja, hobi, atau cuma jalan-jalan. Saya selalu membuka diri untuk Tuhan tuntun saya kepada seorang jiwa. Waktu saya olahraga, ya, lagi di stretch, lihat di sana salah satu orang di situ, tiba-tiba Roh Kudus berkata, saya sampaikan. Di gym pun terjadi yang namanya penjangkauan. Saya gak peduli di mana. Saya adalah alat Tuhan. Kenapa? Karena saya pun diselamatkan dahulu kala ketika saya bukan apa-apa. Ada orang yang peka pada Roh Kudus yang mau jangkau saya. Saya perlu berbuat sesuatu. Masih banyak Nikodemus di luar sana. Nah pertanyaannya sekarang bagi kita yang sudah ke gereja, apakah kita hanya ke gereja saja? Pertanyaan kedua adalah kalau Anda ke gereja selama ini, Anda belum aman dengan Tuhan. Ada orang-orang ke gereja belum diselamatkan, tapi Anda masih cari tahu kebenaran.
Kalau di dalam kerajaan sorga itu mungkin Anda masih ada di luar sana, belum masuk ke pelataran, masih ada di pintu gerbang dan mensurvei Yesus itu seperti apa sih? Nah kalau Anda datang ke gereja berkali-kali sudah diajak, sekali-kali datang tapi sudah berapa kali Anda diajak kemari? Ayo dong, jangan survei melulu. Terimalah Tuhan, lahir baru. Saya dijangkau Tuhan itu waktu saya sekolah di Kanada, waktu saya SMA. Beberapa teman-teman di situ orang Indonesia yang takut akan Tuhan menjangkau saya. Saya diajak ke gereja, satu gereja Indonesia. Kadang-kadang saya awal-awal datangnya itu tiap minggu, tapi lama-lama saya mulai membolos gereja. Karena memang saya belum kenal Tuhan secara pribadi. Tapi karena saya berapa kali datang seperti ini, suatu hari saya rasakan seperti Tuhan itu menuntut saya, menuntut keputusan hatiku. Suatu hari ketika ada seorang pengkhotbah, gembalanya berkhotbah tentang keselamatan, di situ saya meresponi dengan iman. Sama, kalau Anda hari ini sudah pergi ke gereja berkali-kali, apalagi gereja yang memberitakan Injil seperti gereja ini. Tuhan menuntut respon hati Anda. Masa kita mau terus-menerus datang ke gereja, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sampai kapan kita tidak memutuskan? Tidak memutuskan itu sebuah keputusan loh. Indecision is a firm decision. Sadarkah Anda? Banyak orang berkata, aku tidak memutuskan. Lalu suatu hari mereka binasa. Karena tidak memutuskan itu sama dengan berkata tidak kepada Tuhan. You're not worth my decision. Kamu sama sekali tidak layak Tuhan untuk mendapatkan keputusanku. Tuhan di-hanging terus dan di-ghosting terus. Nah bahasa anak-anak muda tahu sedikit juga. Tuhan di-ghosting terus. Ya. Dan Tuhan itu juga dikasih PHP melulu. Sebenarnya Anda dan saya kalau lakukan itu, kita bukan mem-PHP pendeta. Pendeta tidak akan tahu isi lubuk hati Anda. Anda tidak mem-PHP gereja. Ada orang yang marah kalau dijangkau terus, seperti saya. 30 sekian tahun lalu, tepatnya 34 tahun lalu, waktu saya mulai dijangkau secara intensif 2 tahun itu saya diajak terus ke gereja. Itu saya marah sama mereka-mereka ini. Saya berkata, kalian gak punya kerjaan apa? Ngajak orang terus ke gereja. Aku sudah bilang gak mau, jangan diajak lagi. Ada orang yang marah loh kalau dijangkau, Kristen atau bukan. Ya memang kita harus pakai cara yang sopan, I understand. Tetapi orang-orang Kristen itu tidak akan gampang putus asa. Mereka yang hatinya dipenuhi kasih akan terus menjangkaumu, saya janji. Kenapa? Karena mereka peduli, karena mereka tahu Anda mau kemana. Cuman kalau kita ngomong, kita akan dimarahi. Kita tahu kamu akan binasa. Jangan kamu hakimi aku ya. Kamu tidak tentu lebih bagus dari aku. Orang-orang berdosa itu, kalau disentil dosanya itu bisa nyerang balik. Seperti kalau kita itu seperti orang yang tenggelam itu kalau mau ditolong itu malah bisa menarik orang yang menolongnya itu turun bersama dengan dia. Makanya kita anak-anak Tuhan yang peduli sama sesama, yang menjangkau mereka, jangan kita kepancing emosi. Kita harus menter dengan yang namanya penolakan. Kita harus bisa berdoa seperti Yesus berdoa di atas kayu salibnya. Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena saya dulu pun sering semprot teman-teman saya yang mau ajak saya ke gereja. Dan saya sekarang hafal. Saya hafal mereka seperti apa karena saya dulu juga seperti itu. Saya marahi loh. Pernah sekali itu ditelepon saya berita, sudah jangan telepon aku tahu. Gaya sekali. Waktu saya bertobat saya nangis itu salah satu yang saya sesali juga itu. Oh Tuhan aku begitu angkuh. Padahal aku yang butuh. Lucu ya. Saya yang mau binasa, saya yang memerlukan, saya yang jual mahal. Bayangkan. Kita harus pakai cara sopan Nabi ya. Cara sopan. Jangan ditelepon setiap 5 menit sampai pukul 3 pagi. Orang yang marah lah. Dengan cara sopan. Tapi memang kita jangan putus asa. Dan kalau Anda adalah orang yang dijangkau, please izinkan saya bicara. Saya pernah juga berada di posisi Anda. Please lah jangan terlalu jual mahal. Sana yang butuh, bukan kami. Kami sudah diselamatkan. Lebih suci ya? Enggak. Sama. Saya kemarin pada waktu kondangan, ada kondangan datang di satu pesta. Ada yang tahu saya pendeta. Oh pendeta ini ya, salaman sama saya ngomong begini. Pendeta ini, oh saya orang berdosa. Lah saya gimana ngomongnya? Gak enak loh, saya gak tahu itu sarkastik, itu nyindir, apa itu tulus.
Saya tunggu sebentar untuk saya jabatan tangan. Kalau itu tulus kan sebentar lagi dia nangis, dia minta didoakan. Ternyata enggak, jadi saya rasa mungkin cuma nyindir atau nyinyir. Sana pendeta, saya orang berdosa. Saya juga ngomong, Pak, saya juga orang berdosa kok. Sama seperti Bapak, cuman saya sudah diselamatkan. Saya lepas tangannya. Mari kita makan, semoga dia resah. Kalau saya berkata, iya sana orang berdosa. Dasar mereka sok suci. Wah, tambah orang itu jauh dari keselamatan. Paham ya, enggak gampang. Saya pun digituin, tahu enggak? Enggak ada angin, enggak ada awan. Saya itu selalu mendapat perlakuan seperti itu. Kami ini seperti durian. Kalau Anda buka durian ada yang wah, ada yang Antara mencintai atau membenci. Orang yang membawa Injil itu begitu, selalu respon dan reaksi manusia sekelilingnya. Tapi janganlah Anda keberatan. Dihina karena Kristus, menderita karena kebenaran, itu adalah pahala. Itu adalah mahkota, kita dianggap layak untuk memperoleh cercaan dunia gara-gara Kristus. Bukan karena kita maling ayam, bukan karena kita seorang koruptor, bukan karena seorang pezina. Kalau Anda hari ini dijangkau terus, Anda ngamuk. Ya sudah, we give you a break. Sudah 3 hari kami tidak telepon, setelah itu kami akan teks, halo. Ayo ikut Tuhan. Tidak apa-apa, mendingan kami dibenci daripada kami berhenti mengasihimu dan mencoba menyelamatkanmu. Tuhan sih yang bisa selamatkan, bukan kami. Tapi kami akan mencoba menuntun Anda di jalan yang benar. Saya mau memberikan aplaus juga kepada setiap jemaat yang selama ini selama JG Evan gigih sekali terus menjangkau jiwa-jiwa. I'm very proud of you. Tapi saya kasih reminder, tetap lakukan dengan cara yang sopan ya. Jangan dengan cara yang memaksa. Karena percaya kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan mengetok hati mereka. Kita tidak perlu dengan banyak usaha, cukup berusaha sepantasnya Tuhan yang akan bawa mereka ke jalan yang benar suatu hari. Kasih tepuk tangan untuk semua yang terlibat dalam JG Evan. Kita lanjutkan lagi di ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata dilahirkan kembali di dalam bahasa Yunani kunonya, itu dilahirkan dari atas. Kata born again, itu adalah born from above. Jadi ini saja langsung membuat kekristenan itu tidak menjadi salah satu agama doang. Karena agama biasanya lebih mengajarkan orang itu untuk mencuci bersih dosanya lewat sosial dan amalnya, semoga bisa diterima di hadapan Tuhan. Kita bisa mandiri alias mandi sendiri. Siapa sih nggak bisa mandi sendiri kalau sudah besar? Semua orang bisa mandi sendiri, tapi tidak ada satu orang pun di dunia ini bisa melahirkan dirinya sendiri. Untuk lahir kita butuh mama. Kita butuh kandungan. Makanya itu agama pol-polnya maksimal hanya bisa memberikan kesan bahwa kita itu telah mandi, mencuci diri sendiri dengan sosial amal kita dan kebaikan kesalehan. Itu pun damai yang palsu. Makanya Yesus berkata, kalau kamu mau masuk ke sorga, kamu harus mandi. Bukan. Kamu harus dimandikan. Bukan. Kamu harus dilahirkan. Bukan hanya dilahirkan dari atas. Itu supranatural. Dilahirkan dari sorga. Nikodemus garu-garu kepala. Dia kira ini kelahiran jasmani. Mana bisa orang yang sudah tua, kata Nikodemus ayat 4, dilahirkan kembali. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim mamanya dan dilahirkan lagi? Nikodemus bingung di sini. Makanya Yesus menjelaskan kemudian di ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Roh di sini Roh Kudus. Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Kita tidak bisa melahirkan kembali diri sendiri. Lahir dari atas itu berarti Allah yang melahirkan kita. Ini adalah pengalaman second birth atau lahir baru. Dilahirkan dari air dan roh. Kenapa air? Air di sini ada orang berkata ini permandian atau baptisan. Boleh juga. Tapi air di sini lebih tepatnya adalah firman. Dilahirkan dari firman.
Dan firman pertama waktu kita bertobat adalah berilah dirimu dibaptis. Jadi dengan mengikuti perintah Tuhan, kita dilahirkan kembali. Ketika Tuhan berkata, bertobatlah dari dosa-dosa awalmu, hai kau keturunan Adam dan Hawa. Ketahuilah, kenali ya, bahwa dirimu adalah orang berdosa, dan bahwa Allah mengasihi kita. Dan juga kita harus sepenuhnya percaya bahwa keselamatan itu terjadi karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukan karena kesolehanmu. Bukan karena amal sosialmu. Tapi karena ada yang mati gantikan tempatmu. Kalau kita orang berdosa mati ya patutlah ya. Upah dosa ialah maut. Orang berdosa ya harus mati. Hukuman mati itu hukuman yang paling ringan. Maut itu neraka. Sudah sepatutnya. Tapi seorang yang tidak berdosa seperti anak Allah, yaitu Yesus Kristus, hidupnya, pengajarannya, pelayanannya, lalu dia mati mengenaskan itu, padahal dia tidak berdosa. Logikanya ya, kalau Yesus gak pernah berdosa, kayak Adam dan Hawa, kan gak harusnya bisa mati kan. Adam dan Hawa itu kalau gak dosa, hidup selamanya loh. Makanya Yesus perlu menyerahkan nyawanya, paku tidak bisa membunuhnya. Sadarkah Anda, dia terima beban dosa kita. Seluruh dosa dunia yang akan datang pun semua ditimpakan atas tubuhnya. Yesaya 53. Dan waktu di atas sana terakhir semua nubuatan sudah dia genapi setiap hukum Taurat. Sampai setiap kata-kata Nabi ketika dia berkata haus, aku haus. Itu genapi satu persatu. Setelah selesai dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Terakhir, tidak lama setelah dia berdoa, Bapa ampuni mereka. Lalu dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia berkata, sudah selesai. Kalau Yesus tidak serahkan nyawanya, gak mati-mati dia. Mereka bisa menyiksa gimana pun juga, dia tidak akan bisa meninggal dunia. Yesus tanpa dosa. Tidak lahir dari sperma Adam, meskipun lewat kandungan Hawa. Sadarkah Anda bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita? Bukan karena mereka membunuhnya. Yesus serahkan nyawanya, itu satu-satunya payment. Satu-satunya pembayar, satu-satunya pelunasan dosa. He gave his life. Melalui torture dulu, melalui siksaan yang hebat. He gave his life. Yesus bisa mengerti segala sesuatu, bukan hanya tentang dosa. Dia tahu jarum kemoterapi. Karena Yesus pernah dipaku dengan segala infeksi. Dengan paku yang sudah rusty, yang sudah tayangan itu. Paku yang sudah karatan. Menembus pergelangan tangannya, bergeser hingga pada kelopak tangannya. Dia tahu semua penderitaan. He pays for your situation. Dia membayar untuk segala situasimu. Karena itu Allah Bapa di sorga tidak kenal jalan lain. Anda datang ke gereja atau Anda berinteraksi dengan orang Kristen yang taat pada Tuhan dan memberitakan kasih sayangnya, Anda akan dituntut responnya selama hidup ini. Oleh Tuhan. Dan perintah pertama Tuhan katakan kalau kau bertobat adalah berilah dirimu dibaptis. Itu jangan ditawar. Kamu akan lahir kembali oleh roh dan air. Saya pernah menawarnya. Saya dibaptis itu, saya gak mau dibaptis waktu saya bertobat di Vancouver, Kanada. Karena saya merasa saya sudah dibaptiskan. Waktu saya umur 6, itu saya udah sempat di gereja diserahkan. Dan dalam penyerahan itu ada liturgi dan ritualnya, saya dipercik dengan air. Saya anggap itu adalah baptisan saya, tapi itu bukanlah baptisan pertobatan, bukan metodenya. Tapi saya belum kenal Tuhan. Mama yang mengenal Tuhan. Waktu saya bertobat umur 18 tahun, firman Tuhan berkata, berilah dirimu dibaptis. Saya struggle, saya bergumul dalam hati. Tapi ketika saya bergumul itulah saya merasa akhirnya pengalaman keselamatan saya itu sungguh-sungguh dirintangi.
Saya tidak dapat jawaban. Saya berkata, sudah, teman-teman saya berkata, ayo baptis, ayo baptis. Dulu saya nuntut teman saya. Ya, dulu saya merasa kalian tidak bisa menjelaskan dengan sangat gamblang kepadaku. Sekarang saya kasihan sama mereka. Menjelaskan teologi itu susah, tahu nggak? Sungguhan susah. Saya dulu tuh siapa? Saya itu apakah saya mengira saya ini customer Tuhan yang terbaik? Datang ke gereja itu semua harus layani. Padahal saya tidak pernah sumbangsi. Doa, daya, dana. Nggak seberapa. Bahkan mungkin nggak sama sekali. Tapi saya menuntut. Sana harus layani. Aduh. Saya menyesal. Udah dosa. Angkuh lagi. Tapi teman-teman saya itu sabar, coba jelaskan. Tidak ada satupun bisa menjelaskan. Kenapa saya harus baptis? Saya sudah dibaptis. Tidak bisa pokoknya. Nah, saya tidak bisa dikasih kata pokoknya itu. Pokoknya. Tapi sekarang saya mengerti. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu kepada Anda kalau Anda belum dibaptis. Kita mau jelaskan sampai rontok bibir ini. Kalau Anda tidak melangkah percuma. Saya dulu tidak bisa menjelaskan secara teologi. Saya menuntut orang lain lakukan itu. Sekarang saya bisa menjelaskan secara teologi. Tapi buat apa kita berdebat tentang hal ini? Sebab firman Tuhan berkata, angin bertiup kemana ia mau, ayat 8. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Arti ayat 8 ini simple. You tidak perlu mengerti segala sesuatu sebelum melangkah dengan iman. Sama dengan angin, tidak perlu kau jaring. Angin tidak tahu dari mana dia datang, mana ia pergi. Anda hanya bisa merasakannya. Tetapi ketika Anda merasakannya, cepat responi Tuhan. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Untuk bisa lahir kembali, we need to just simply obey. Waktu kita tahu kita perlu bertobat, kita melangkah. Saya ingat waktu itu satu titik saya marah sama teman saya, tidak bisa menjelaskan kenapa saya harus baptis. Karena saya merasa tersinggung. Aku sudah dibaptis kok. Kamu suruh-suruh aku baptis. Kamu loh dulu itu loh, keluargamu kan bukan Kristen. Aku dari umur 6 itu sudah ke gereja. Diamlah teman-teman saya kena skakmat. Saya bilang sama mereka, aku ini kakak sesepuhmu. Lah gitu-gitu lagi. Kamu dulu itu masih menyembah berhala keluarganya itu, aku sudah dipercik di gereja, tahu nggak? Udah berhentilah mereka berkata-kata. Lalu Roh Kudus tegur saya suatu hari. Saya belum kenal Tuhan. Roh Kudus seperti ada satu hati itu membuat saya malu, sesuatu suara kata gitu. Hai orang berdosa, jangan banyak bicara, taati perintah Allah. Kaget saya, kaget. Retreat datanglah bulan September, saya September dibaptisnya, tahun 1992. Waktu baptisan teman-teman saya dibaptisan, mereka satu-satu keluar sana, saya masih terus nyinyir aja. Hati orang berdosa, kapalan kan. Saya hanya bisa komentar-komentar miring, tapi di dalam hati sebenarnya diam-diam mau. Karena ketika orang-orang itu keluar dari bukan kolam, waktu itu di danau, dingin lagi, itu sudah musim gugur. Atau mereka keluar dari air itu, wajah mereka itu glowing, saya nggak bisa jelaskan, seperti bersinar. Seneng gitu loh, mereka cerita, aduh nangis, pelukan, saya bilang, gitu aja. Gengsi. Tapi lama-lama saya yang sepi, seperti Tuhan meninggalkan. Tuhan tuh ada sama mereka, enggak sama saya. Karena saya tidak mau sama Tuhan. Satu persatu mereka keluar itu diubahkan. Kesaksian. Ada something real with them. Sehingga saya ingat zaman umur 6 itu. Waktu saya di gereja tersebut dipercik segala sesuatu. Saya enggak ingat sama sekali malahan. Cuma ada fotonya saja. Sampai hari ini. Saya enggak ingat. Tapi mereka ini penuh dengan kesaksian. Penuh dengan kesaksian roh. Saya berkata, Tuhan, aku terus pegang pada bentengku. Aku ini sudah pernah. Bukan dibaptis 2 kali. Tapi saya tidak pernah dibaptis setelah saya bertobat. Itu dulu semacam hanya penyerahan. Saya gak pernah sungguh-sungguh melangkah dengan iman. Itu atas inisiatifku. I want to follow you. Tidak pernah itu terjadi. Saya melihat semuanya, akhirnya saya beranikan diri, saya ngomong sama pendeta saya, aku mau baptis. Ya udah, ayo. Dan saya ingat waktu saya masuk ke dalam danau itu, dingin, Kanada, dekat Antartika. Masuk ke dalam sana. Saya nggak bisa jelaskan,
Angin bertiup kemana? Gimana Anda deskripsi angin? Tak jelaskan gini aja ya. Saya masuk ke situ. I was so humble. Betul-betul Tuhan merendahkan hati saya. Bukan merendahkan saya, merendahkan hatiku. Dan saya kata, Tuhan aku kayak baby. Kayak baby di air ketuban. Saya tuh masuk ke dalam sana. Oh my, closeness with Jesus. Kedekatan saya tidak bisa jelaskan. Dan ada fotonya kemarin pada waktu ulang tahun anak saya, siapkan satu klip. Waktu saya begini dengan hem putih saya, bahkan tidak pakai jubah, karena saya terburu-buru masuk ke situ. Pendeta saya pegang seperti ini. Itu saya ingat, saya merasa hangat di hati. Saya nggak bisa jelaskan. Waktu saya masuk ke dalam air yang dingin itu, keluar itu rasa kayak panas. Bukan rasa-rasaan, bukan. Bukan fisiknya, saya rasakan sesuatu yang hangat di hidup saya. Seperti dilahirkan dari air dan dari roh. Karena menuruti perintah Tuhan, bukan mengikuti akalmu sendiri atau pengertian manusia. Waktu saya keluar dari sana, saya tidak bisa jelaskan. That was the new Philip Mantova. Hari itu saya menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belum pernah dibaptis, janganlah engkau heran kalau aku harus berkata kepadamu, kau harus lahir baru. Ayat 7, Yesus berkata seperti ini. Ayat 6 dulu, ayat 6 dulu ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, hai Nikodemus, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa Nikodemus heran? Janganlah engkau heran. Karena Nikodemus mengira bahwa asal dia orang Yahudi pasti diselamatkan. Lucu enggak? Mereka itu merasa bahwa mereka itu ras pilihan. Jadi mereka berkata, I am a Jew. Apalagi dia pemimpin agama. Pemimpin agama Yahudi, dia berkata, kami pasti diterima di sisi Allah suatu hari. Jangan kau heran. Yesus berkata, bukan dengan kelahiranmu ke satu. Lahiranmu pertama itu, rasmu apapun juga, lahir dalam agama apapun juga. Anda lahir pertama itu jalurnya Adam dan Hawa. Semua manusia, Roma 3 ayat 23, telah kehilangan kemuliaan Allah. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, tiba-tiba di sini ada seorang rabi Yahudi lainnya. Yang mereka semua sebut dia crazy, namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Dia berkata, jangan kamu heran, sekalipun kau orang Yahudi, aku berkata kepadamu, kecuali engkau lahir baru, engkau tidak akan selamat. Jangan heran kalau saya hari ini berkata seperti Philip Mantova dulu. Sekalipun dari kecil umur 6 sudah ke gereja, sudah ke sekolah minggu, udah dipercik segala, jangan kau heran. Kalau aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis dalam pertobatan. Maka Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu, keturunanmu, dan kepada orang-orang yang jauh yang masih Tuhan akan panggil kemudian hari. Hari itu Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Saya tidak akan pernah berhenti bersaksi tentang kebaikannya. Hari itu, tahun 1992, tepatnya 32 tahun yang lampau. Persis bulannya, September ini. Saya lahir pertama, kelahiran pertama, lahirnya saya bulan September juga. Tapi saya lahir baru di bulan September juga. Saya rasa bukan kebetulan, Tuhan hendak menjadikan itu kesaksian bahwa bukan kelahiran kesatumu yang menyelamatkanmu. Tapi ketika engkau lahir dari roh, dari air, hari itulah aku masuk dalam hidupmu. Bapak Ibu, kalau Anda hari ini belum pernah dibaptis, jangan kau heran sekalipun 40 tahun sudah ke gereja. Anda belum mengikuti MSJ satunya Tuhan. Jangan langsung pelayanan. Spiritual journey-mu masih di step 1 itu masih kau tunda dan tangguhkan seterusnya. Ada satu langkah pertama yang tidak pernah kau buat. Berilah dirimu dibaptis setelah engkau bertobat. Kalau Anda belum lakukan itu, do that today. Lakukan itu hari ini. Jangan kau tunda lagi. Sekalipun jikalau Anda sekarang sudah ternama dalam pelayanan segalanya, tetaplah coba baca. Perjanjian Allah di perjanjian lama itu kan sunat.
perjanjian baru kan sudah bukan itu tapi sunat hati. Maknanya rohani. Musa itu sudah dipakai Tuhan membelah Laut Merah. Tapi anaknya sendiri dia abaikan perjanjian dengan Allah. Anda baca Tuhan tangkap si Musa, minta pertanggungjawabannya, hampir-hampir Musa terbunuh. Tuhan tidak main-main, Tuhan tuh tidak cepat marah, lekas naik pitam, dikit-dikit emosi, Tuhan tuh nggak gitu. Tapi dalam kepanjang sabarannya, jangan jadikan itu pencobaan. Tuhan bilang, Musa, kamu mengabaikan perintahku yang paling dasar, bagaimana kau bisa menjadi pemimpin bangsa. Hampir diakhiri, untung ada Sipora istrinya yang akhirnya langsung dengan kilat menyunat anaknya. Dan kulit katanya ditempelkan ke Musa. Hari itu Tuhan mendengar syafaatnya. Don't you think, sekalipun jikalau Anda majelis gereja, pernah jadi. Jikalau Anda pernah lakukan ini, bahkan sudah bisa lakukan pelayanan ini itu. Kalau Anda belum dibaptis, Anda tidak pernah memberikan hatimu. Tidak pernah mengalami namanya sunat hati. Baptisan tidak menyelamatkan. Terima Tuhan untuk menyelamatkan. Tapi kalau Anda terima Tuhan, Anda akan menerima perintahnya. Tidak mungkin Anda tawar-menawar. Karena hanya orang berdosa yang angkuh lah yang menolak Tuhan terus. Hari itu Tuhan ajari saya 32 tahun yang lalu. Obey me and you shall live to see my glory. Taati perintahku. Lahir baru, lahir kembali oleh roh dan oleh air. Roh Kuduslah yang melahirkan. Kamu tinggal lakukan perintahku dan melangkah dengan iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Anda belum melakukan itu, lakukan itu coba. Saya percaya Tuhan pasti akan berkenan melihatnya. Siapa di sini? Saya tidak panggil maju kok sekarang. Siapa di sini yang belum dibaptiskan dalam baptisan pertobatan, baptisan selam itu, bisa dengan cepat angkat tangan. Lai? Ada? Jangan malu, pasti ada. Ada? Iya ada. Satu, ada beberapa lagi. Ada lagi di sebelah sana, ada. Oh haleluya, ada beberapa yang mengangkat tangan, ada banyak malahan beberapa yang angkat tangannya cuma setengah tiang begini ya, gak apa-apa. Nikodemus kan juga malam hari dulu ya kan, kan pelan-pelan bertumbuh, ayo pelan-pelan bertumbuh dari gini ke gini, dari gini ke maju nanti, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya hari ini setiap kami imannya bertumbuh seperti Nikodemus. Engkau menunggu Nikodemus karena engkau mengasihi dia. Engkau menantikan dia karena engkau mau membawanya masuk dalam kerajaanmu dan rencanamu. Ternyata sekian lama setelah kami buang-buang waktu, bahkan sebagian kami membuang-buang kehidupan kami. Ternyata tidak kami sadari, kau senantiasa menunggu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kehidupanmu, keluar masukmu diberkati, keturunanmu diberkati pula. Dan biarkan juga di minggu-minggu akhir CG Fun ini, setiap jiwa yang Tuhan telah percayakan terfollow up dengan baik dan benar. Di setiap CG bertumbuh menjadi anak-anak visi. Pulanglah membawa damai sejahtera di hati dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati.